sekilas, seseorang di video itu mirip dengan Kaesang Pangarep. Dan benar adanya, saat dikonfirmasi, Ketua DPD PSI Solo Jawa Tengah bilang kalau sosok Mawar dalam video itu adalah Kaesang Pangarep. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Sebelum kita bongkar-bongkar soal kabar bergabungnya Mas Kaesang ke PSI, kabar apa benar ini? Ini ada beberapa informasi pendek yang ingin Om Begawan sampaikan. Ini pertama, mau ucapkan selamat dulu nih kepada Koalisi Indonesia Maju yang dapat suntikan baru. Demokrat ini resmi gabung pengusung Pak Prabowo. Satu-satunya pria pemegang rekor ikut pilpres terbanyak di Indonesia. Nanti yang keempat kali ini. Ini fakta ini, bukan hoax ini. Belum ada yang lainnya kok. Satu-satunya prestasi Pak Prabowo yang kayaknya sulit disaingi oleh politisi Indonesia lainnya. Pak SBY ikut pilpres 2 kali, jadi presiden 2 kali. Pak Jokowi ikut pilpres 2 kali, jadi presiden 2 kali. Ini Pak Prabowo sudah ikut pilpres 3 kali loh, dan kalah 3 kali. Ini yang keempat ini. Ini nggak tahu ini mau berapa kali lagi ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mau ucapkan selamat pada Pak Ganjar atas diraihnya Detikcom Awards 2023 sebagai tokoh pendongkrak kualitas pendidikan keluarga miskin. Nah, ini ikut bahagia dan bangga ini Pak. Walaupun sudah usai masa jabatan sebagai gubernur, namun masih ada saja penghargaan yang datang ini. Oh ya, Pak Prabowo juga dapat ini penghargaan ini sebagai tokoh pemersatu bangsa. Enggak deh, bukan, maaf, bukan pemersatu bangsa, itu Tante Erni itu yang punya julukan pemersatu bangsa Tante Erni. Kalau Pak Prabowo itu dapat penghargaan tokoh peneguh kedaulatan negara. Oh ya, ini bener nih. Tokoh peneguh kedaulatan negara. Nah, ini penasaran nih saya. Begawan ini penasaran ini kriterianya apa ini? Tokoh peneguh kedaulatan negara ini. Nah, bareng tak cek, saya baca-baca literaturnya itu alasan penghargaan itu diberikan rupanya karena Pak Prabowo waktu menjabat Menhan itu beli pesawat tempur, beli kapal selam, beli pesawat Airbus itu beli kapal perang, beli kendaraan rantis, beli radar dan masih banyak tuh beli lainnya dibeli tuh. Oke, lingan sama bojo saya ini, angger tak kasih duit itu apa-apa dituku. Tekan ngomah cangkingannya oke ini. Duitnya ya habis itu. Wah, ini jangan-jangan istri saya ini sinau sama Pak Prabowo nih. Wah, jangan. Nah, ini yang kasihan ini Pak Anies ini. Orang itu apa-apa. Dalam acara Detikcom itu belas itu. Dalam acara Detikcom Award 2023 njuk piye ini. 2 capres dapat, yang satu enggak, ini wah payah ini. Lah oke lah. Sekarang kita kupas saja kabar mengejutkan, mengagetkan bagi mereka. Kalau Begawan biasa-biasa saja, tidak istimewa ini. Yakni bergabungnya Mas Kaesang ke PSI. Ini katanya parpolnya anak-anak milenial, anak-anak muda ini. Ini kok ya ora iso gitu loh. Hal ini dipastikan usai Pak Jokowi, bapaknya Mas Kaesang, mengkonfirmasi berita itu. Beliau bilang, wah itu sudah tanggung jawabnya sendiri, sudah nikah. Soalnya anak-anak presiden itu memang dididik mandiri. Pilihan politik suami Mbak Erina Gudono ini beda dengan 2 kakaknya yang melabuhkan pilihannya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai besar dan memberi kontribusi besar dalam demokrasi di Indonesia ini. Nah, apakah ini menunjukkan jika keluarga Pak Jokowi pecah? Oh ya enggak, pilihan politik dengan masalah hubungan keluarga ya bukan tidak boleh pecah, tapi kalau yang di luar beda politik gontok-gontokan antar saudara, ketak-ketakan ya banyak itu. Uniknya
pagi tadi nih di hadapan wartawan tuh Mas Gibran wis membantah berita media ini. Mas Gibran bilang restu Pak Jokowi bukan restu masuk PSI. Oh, ini tenan orang ini. Mas Gibran ini. Ini kelihatannya gitu itu. Salah itu beritanya katanya. Mas Gibran malah menyebut kalau CNN Indonesia keliru menangkap maksud ucapannya Pak Jokowi keliru. Restu itu bisa bermacam-macam dan dipastikan bukan restu ke PSI, bukan. Lagian Mas Kaisang belum mengakui apapun loh. Mesti udah geger ribut dewe ini. Apakah benar itu suaranya atau bukan kan belum diakui. Di zaman serba canggih begini bisa saja itu suara AI ya, yang suaranya kebetulan mirip. Kan viralnya Mas Kaisang ke PSI itu bermula dari postingan suara ya sangat mirip dengan Mas Kaisang dan berniat bergabung ke PSI. Yang ngono ya dipercaya loh, Mbak. Loh kesusu. Akhirnya ini bagus, ini menarik. Hal-hal yang muntup-muntup gitu menarik itu, menjadi orang jadi gregetan gitu loh, jadi penasaran. Ini bagus ini untuk perpolitikan di Indonesia ben gayeng. Lah Mas Gibran berharap masyarakat sabarlah menunggu. Itu Sekjen PSI Isyana Bagus Oka juga menyampaikan belum bisa bilang siapa yang ada di video itu kan masih perlu dikaji. Bendo penasaran itu. Malah menyebut PSI Solo membuat penafsiran lebih jauh soal siapa pemilik suara itu. Nah, itu tandanya PSI Solo itu GG Mongso. Kalau orang Solo tahu toh, orang Solo GG Mongso kesusu. Tapi ya wis ora apa-apa, wis ben wae lah. Mau dimaknai begitu ya tidak apa-apa. Kita boleh setuju atau tidak boleh setuju, bebas dalam perpolitikan. Yang pasti DPP PSI belum bisa membuka identitas siapa pemilik suara asli yang disebut sebagai mawar tadi. Ya, mawar melati. Aneh-aneh lah ini. Tapi ya menarik ini. Pilihan politik itu hak masing-masing individu. Lah Pak Jokowi sebagai orang tua tentu tak bisa mengatur-atur anaknya yang sudah dewasa. Oh, malah ribut dewe loh. Kalau analisanya mendukung Pak Prabowo, pasti meyakini petinggi Persis Solo itu masuk PSI. Oh, mesti itu. Pendukungnya Pak Prabowo, wah beneran nih, untuk dukungannya ini mereka, dan itu diartikan bentuk dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, pikirannya mereka. Bila ada yang bilang begitu, ya seperti Begawan itu, wah itu kesimpulannya mereka ya ketawain aja. Lah anaknya Pak Jokowi kan ada 3 toh, yang 2 jelas kader PDIP, mosok nggak dihitung tuh. Yang punya kesimpulan seperti itu sering klaim bentuk dukungan presiden ke Pak Prabowo. Nah, termasuk itu relawan-relawan yang relawannya Mas Gibran itu yang mendukung Pak Prabowo itu mikirnya ya mesti ngono. Yang pasti pengetahuan politiknya masih unyu-unyu, masih bocah. Ya biarkan saja lah. Lalu apa pandangan pribadi saya sebagai YouTuber Begawan seperti apa ini, monggo disimak dulu nih. Gini, perhatikan ya. PSI itu kan partai baru, anyar gres. Ya bukan gres lah, sudah beberapa kali ikut. Ya, tapi tidak punya wakil dewan di Senayan sana. Pernah ikut pemilu dan pilpres sekali. Belum punya wakil rakyat di Senayan. Walaupun di beberapa kabupaten kota ono wakile. Ya baik di kota, kabupaten maupun provinsi, berhasil mendudukkan kadernya jadi wakil rakyat. Saat ini ada kadernya yang menduduki jabatan wamen, wakil menteri. Ini bukan yang masalah kemarin. Yakni Bro Raja Juli Antoni itu wakil menteri. Soal bergabungnya Mas Kaisang, ini dugaan Begawan loh ini, yang bisa benar atau salah ini. Untuk kasih dukungan penyemangat bagi PSI. Itu mungkin ini. Meski belum punya wakil rakyat di Senayan, mereka punya potensi tumbuh.
Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dukung-mendukung capres. Itu menurut Om Begawan. Mau ngei semangat. Karena ini partai muda ini. Dan Mas Kaisang anak muda. Kita tunggu pengakuan resminya Mas Kaisang. Ya, kita tunggu saya ojo kesusu, sabar sih. Santai lah gitu loh. Gak perlu senewan. Kalau topo benar, nek kui bener. Lah di Pilpres 2014 dan 2019, bukanlah di antara ngompolers ada juga yang keluarganya milih Pak Prabowo, ya toh? Iya. Apa ya njuk putus hubungan keluarga, ya eman-eman itu. Anak punya pilihan nggak sama dengan kita, ya ora apa-apa, monggo. Istri nggak setuju kita pilih Pak Jokowi, ya silahkan itu. Atau orang kita maunya milih sendiri, enggak apa-apa, ini pilihan. Yang mereka tetap orang tua kita, mereka tetap saudara kita. Tapi keluarga saya ini, kebetulan ini, yang keluarga saya bukan 100% itu Pak Jokowi kemarin. Jadi artinya ya ayem. Yang dulu milih Pak Prabowo, pasti kan setelah dinyatakan KPU Pak Jokowi menang, wajahnya udah ditekuk. Kayak nahan sakit perut itu. Itu dulu waktu 2019 Pilpres itu. Nah sekarang ini, bila ada teman, saudara, atau keluarga yang kembali milih selain Pak Ganjar, ya, suruh mereka memutar acara diskusi di UI dan di UGM. Khususnya para mahasiswa itu. Di YouTube banyak itu ditayangkan. Biar mereka punya gambaran sendiri. Punya kesimpulan sendiri. Siapa capres yang tahun depan layak dipilih. Tolong bukan hanya kalimat yang dicerna. Namun lihat raut wajahnya selama tampil. Baik di UI maupun di UGM sana. Atau gerakan tubuhnya. Ini ketahuan siapa yang tegang, siapa yang enjoy, siapa yang siap. Siapa yang tanpa beban menceritakan pokok-pokok pikirannya. Apa hubungannya menonton penampilan ketika capres dengan Mas Kaisang? Saya hanya ingin menunjukkan, ini jane apa? Jika pilihan politik Mas Kaisang tidak ke Pak Ganjar, kita tidak akan terpengaruh. Mas Gibran dan Mas Bobi jelas dukung Pak Ganjar loh. Dan pada akhirnya Pak Jokowi juga bakal menyatakan hal yang sama untuk 100% mendukung Pak Ganjar. Siapa yang bisa mengira? Kalau benar-benar Mas Kaisang ke PSI, malah narik gerbong Marty Mawar kembali mendukung Pak Ganjar. Yang saat ini lagi seneng-senenge dolan ke tempatnya Pak Prabowo. Kan bisa saja. Wong mereka sebelumnya mendatangi dan didatangi Pak Prabowo. Sudah deklarasi mendukung Pak Ganjar loh. Lo banyak. Di kota-kota itu, MMT ini banyak loh. PSI dukung Pak Ganjar. Itu banyak. Nah ini gimana ini? Kita bisa berpikir dengan jernih tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Tidak perlu reaksioner lah dengan kabar ini. Penting sabar menunggu kebenaran tentang Mas Kaisang gabung PSI atau tidak. Yang penting tetap fokus. Jika teman-teman bekerja keras di lapangan, kemenangan itu harus diperjuangkan. Harus diraih, harus didapat dengan tenaga dan pengorbanan. Bukan hanya doa, usai beribadah terus wes. Bukan hanya dengan tempel-tempel stikernya Pak Ganjar. Tidak pula dengan otot-ototan debat kusir. Intinya tidak perlu mikir ado-ado. Kenapa Mas Kaisang ke PSI? Yang penting kita bekerja keras untuk Pak Ganjar menduduki Presiden Republik Indonesia yang ke-8 2024. Oke ya? Dari Om Begawan begitu saja. Salam Begawan, salam ngompol, sampai jumpa.